Halo, perkenalkan nama saya Carolina Riandani Sherman, kelas D12, NIM 21120620013, mata kuliah Media dan Sumber Belajar, dosen pengampu Pak Warkintin MPD, dengan tema globalisasi, subtema globalisasi dan manfaatnya. Baik, yang pertama ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara saling berinteraksi, bergantung, dan saling mempengaruhi satu sama lain, sampai melintasi batas negara. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Perkembangan dunia saat ini telah memunculkan sebuah fenomena globalisasi yang telah membumi ke pelosok negara-negara di dunia. Globalisasi sebagai sebuah fenomena nyata di mana masyarakat di berbagai dunia bisa saling bertukar informasi, teknologi, sampai bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, karakteristik globalisasi. Globalisasi sebagai proses penyeragaman berbagai aspek di seluruh dunia memiliki karakteristik tersendiri. Karakter tersebut menunjukkan bahwa globalisasi mempunyai ciri khusus tersendiri dalam proses dan perkembangannya. Karakteristik dari proses globalisasi menurut Syarbaini 2015-264 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu globalisasi lahir bersamaan dengan modernisasi di barat sejak abad ke-16. Saat dimulai terjadi sistematisasi kehidupan ekonomi, hubungan internasional antar negara, dan lahirnya budaya global. Proses ini terus berkembang sehingga sekarang dalam akselerasi yang semakin cepat. Masuknya budaya barat ke Indonesia terjadi dengan ekspansi perdagangan rempah-rempah yang diikuti kolonialisasi. Yang kedua, globalisasi yang berarti terjadinya hubungan sistemik dari semua hubungan-hubungan sosial di bumi ini. Kehidupan dan penghayatan umat manusia telah menyatu karena teknologi komunikasi. Yang ketiga, globalisasi mencangkup fenomenologi kontraksi. Dunia seakan menciut bukan dalam arti materi, tetapi dalam arti yang abstrak. Ruang biasanya diukur dengan waktu. Dengan komunikasi yang cepat, maka ruang terasa lebih pendek atau terjadi kontraksi. Proses globalisasi implisit, eliminasi ruang secara fenomenologis dan generalisasi waktu. Keempat, fenomena globalisasi sifatnya refleksi, artinya menimbulkan kesadaran atas kemanusiaan, misalnya rasa simpatik terhadap penderitaan bencana alam, perang, adanya pasar global, dan HAM. Proses globalisasi berarti lenyapnya pertentangan antara universalisme dan partikularisme, Gemeinschaft dan Gesellschaft, publik dan swasta, dunia kerja dan keluarga. Kelima, pemisahan itu terikat ruang dan waktu. Proses globalisasi berakibat sekat-sekat pembatasan ruang dan waktu semakin hilang. Seseorang adalah sekaligus individu dan anggota umat manusia. Yang keenam, globalisasi berarti menghadapi kenyataan serba muka antara risiko dengan kepercayaan. Dewasa ini orang hanya percaya kepada orang yang dikenal, sifatnya fisik, material, serta hadir di sini. Dalam era globalisasi kita percaya pada orang yang tidak dikenal, kekuatan-kekuatan impersonal dan norma-norma seperti norma-norma pasar, hak asasi manusia, dan sebagainya. Kemudian ada juga sejarah globalisasi. Globalisasi merupakan perubahan ruang dan waktu. Menurut rentang waktu, globalisasi dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu globalisasi kuno, globalisasi modern, awal atau proto, globalisasi, dan globalisasi masa kini. Globalisasi timbul semenjak manusia mengenal perdagangan antar negara. Hal ini dapat dilihat dari pedagang Cina dan India, lalu diikuti oleh kaum muslimin di Asia dan Afrika.
Globalisasi modern awal atau proto-globalisasi mencakup periode sejarah globalisasi antara 1600 dan 1800. Fase ini dicirikan oleh bangkitnya Imperium Maritim Eropa pada awal abad ke-16 dan 17. Globalisasi modern awal berbeda dengan globalisasi modern dalam hal tujuan ekspansionisme, cara mengelola perdagangan global, dan tingkat pertukaran informasi. Nah, selanjutnya, kapan munculnya globalisasi? Awal mula era globalisasi sendiri masih diperdebatkan. Menurut Blaam dalam Savril 2015 34-35, setidaknya ada 3 pendapat mengenai kapan munculnya globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa awal merkantilisme sekitar abad ke-16 hingga 17. Era ini setidaknya ditandai oleh peristiwa penting, yaitu kelahiran nation states pasca perjanjian Westphalia Jackson 2005, sehingga melahirkan negara-negara baru. Pada masa ini muncul konsep baru mengenai kolonialisme dan imperialisme dan memunculkan apa yang disebut gold, glory, dan gospel. Ketika negara-negara baru tersebut mencari wilayah-wilayah lain di luar wilayah mereka untuk mendapat suntikan ekonomi, proses perjalanan melampaui negara inilah yang oleh beberapa pakar dinilai sebagai awal globalisasi. Kemudian yang kedua yaitu masa sekitar tahun 1970-an. Salah satu peristiwa penting yang mendasari asumsi ini adalah kasino kapitalisme atau Strength 1986. Dengan kasino kapitalisme, interdependensi ekonomi antara negara satu dengan negara yang lain semakin terasa. Perpindahan uang dari negara satu ke negara yang lain semakin cepat. Masa inilah yang sering pula disebut dengan masa pasar saham. Perkembangan ekonomi yang semakin canggih ini ternyata berkaitan erat dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Salah satu persyaratan dalam masa ini adalah liberalisme di setiap bidang. Tanpa adanya sebuah liberalisme, suatu negara akan terkucil dari pergaulan internasional serta akan mengalami kesulitan tersendiri. Masa liberalisasi inilah yang disebut sebagai masa awal globalisasi. Terakhir, yang ketiga, masa ketika internet mulai berkembang pada tahun 1990-an. Melalui internet, arus komunikasi dan informasi semakin tidak terbendung. Perkembangan yang semakin canggih ini membuat dunia akan menjadi sesuatu yang homogen. Begitu pula dengan share values yang ada di masyarakat. Masa internet inilah yang oleh beberapa pakar dinilai sebagai awal globalisasi yang nyata. Sejalan dengan perkembangan itu, nilai-nilai globalisasi semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia, tak terkecuali dalam kehidupan sosio-kultural. Kebudayaan lantas harus dipaksa untuk mengakomodasi pengaruh globalisasi ini. Globalisasi budaya merupakan penyebaran budaya dari luar yang menjadikan keseragaman di seluruh negara. Globalisasi budaya itu kian mudah dijalankan seiring dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi mempunyai berbagai dampak terhadap aspek kehidupan. Salah satunya membuat adanya kecenderungan homogenisasi budaya. Globalisasi itu sendiri menyebabkan konsumsi budaya yang menyebabkan pertukaran barang dan kolonisasi ke seluruh dunia. Selain itu, gaya hidup, norma dan nilai, adat dan kebiasaan, keyakinan dan agama, pola kehidupan keluarga, cara produksi dan konsumsi masyarakat pribumi rusak akibat penetrasi kultur barat modern itu. Selanjutnya ada budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang dimana kaum intelektual atau biasanya disebut kaum
menghegemoni sebuah masyarakat untuk membenarkan dan meniru semua tindakan atau ajakan yang mereka tawarkan kepada masyarakat melalui sebuah medium, yaitu media massa. Istilah budaya populer atau popular kultur sendiri dalam bahasa Latin merujuk secara harfiah pada culture of the people atau budaya orang-orang atau masyarakat. Mungkin itulah sebabnya banyak pengkaji budaya yang melihat budaya yang hidup atau life culture dan serangkaian artefak budaya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari orang kebanyakan. Sebagai contohnya, budaya populer sebagai sekumpulan artefak yang ada seperti film, kaset, acara televisi, alat transportasi, pakaian, dan sebagainya. Kemudian, apa saja sih fenomena budaya populer? Yang pertama yaitu ada food, yang kedua fun, yang ketiga fashion, yang keempat film, dan yang kelima sosial media. Yang pertama yaitu food. Food suatu produk mempunyai arti dan makna tersendiri. Makna tersebut menjadi simbol ketika konsumen membeli produk tersebut. Produk ini bisa dikatakan sebagai makanan, tempat di mana kita makan, dan jenis makanan. Budaya mempengaruhi kita dalam memilih, menggunakan, dan membeli produk tersebut. Kemudian ada fun. Kesenangan atau fun merupakan fenomena masyarakat global seperti kesenangan akan musik dan lagu-lagu yang berkembang masa kini dan bermain game yang banyak digandrungi kalangan muda. Lalu ada fashion. Fashion tidak dapat diartikan sebagai pakaian saja, tetapi meliputi seluruh item produk yang mempunyai pengertian dan simbol kebudayaan. Namun, fashion dapat didefinisikan sebagai gaya atau kebiasaan yang paling lazim dalam berpakaian. Fashion adalah semacam kode berpakaian makro yang menetapkan standar gaya menurut gender, usia, kelas sosial, dan seterusnya. Kemudian film. Film di era globalisasi film bukan hanya sekedar ajang hiburan, melainkan sebagai ajang terpresentasikannya nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang terakhir, sosial media. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak positif bagi kemudahan masyarakat dalam bersosialisasi. Selain itu, kemudahan mengakses berbagai sumber informasi dan berita menjadi salah satu kemudahan dari adanya globalisasi ini. Manfaat globalisasi. Yang pertama, memudahkan komunikasi penyebaran informasi. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih terbuka dan modern. Yang ketiga, wawasan budaya semakin luas. Kemudian yang keempat, mempermudah akses pengetahuan baru. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keenam, kemajuan transportasi. Yang ketujuh, mendorong perdagangan bebas dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedelapan, mendorong terjalinnya hubungan antar negara. Kemudian yang terakhir, menjadikan kualitas hidup lebih baik.